Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bertemu lagi di percakapan praobservasi. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat ya. Jadi CGP angkatan 10 yaitu Kabupaten Tangerang. Saya sebagai guru kelas di sini di Sekolah Dasar Negeri Tarisi, ya, Kecamatan Panongan. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Mana ya. Iya, Nah, beliau adalah guru kelas 6B dari SD Negeri Tarisi. Nah, bagaimana kabarnya Bu Mana? baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Jadi di pertemuan ini saya akan melakukan percakapan untuk praobservasi ya Bu. Iya. Nah, nanti saya akan mengamati Ibu di rangkaian observasi ya Bu ya. Nah, itu melalui proses pembelajaran Ibu di kelas nanti, atau juga itu sebelum melakukan proses supervisi, intinya kita praobservasi dulu. Nah, tujuan dilakukan supervisi ya, jadi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Nanti di mana kegiatan pembelajarannya agar lebih siap ya, dan juga Ibu lebih percaya diri. Nah, sehingganya memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu nantinya ya. Baik, sebelum kita mulai ke pertanyaan ya, saya akan mulai percakapan praobservasi dulu ya Bu ya. Oke. Kira-kira ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu di pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, boleh disampaikan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Sebenarnya tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat mengerjakan operasi perkalian pada bilangan bulat, di mana para murid akan menghitung hasil perkalian pada bilangan bulat, baik bilangan positif maupun bilangan bulat negatif. Baik, oke. Oke, jadi tadi akan mengoperasikan perkalian bilangan bulat ya Bu ya, di mana dapat menghitung anaknya nanti supaya mereka bisa menghitung dari bilangan positif maupun bilangan negatif. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nih di situ? Nah, untuk area pengembangannya itu sendiri, pengembangan yang ingin dicapai di pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu murid mampu menguasai aturan perkalian, pembagian, dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi perkalian bilangan bulat, baik dalam soal-soal sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, jadi murid mampu menguasai aturan perkalian ya Bu ya, supaya nanti bisa menyelesaikan permasalahan soal-soal. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas ya? Mungkin dari strateginya atau model atau juga metode pembelajarannya. Nah, untuk strategi itu sendiri, pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas menggunakan pendekatan saintifik, yaitu menanyakan pada murid dari hasil pengamatan dan informasi yang mereka peroleh, kemudian murid mengolah dan mengkomunikasikannya bersama-sama. Metodenya itu melalui penugasan, melalui PS atau pekerjaan sekolah, yaitu pekerjaan demonstrasi dari beberapa murid saya dengan maju ke depan satu persatu, serta model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning, yaitu murid akan dihadapkan pada masalah-masalah yang terdapat dalam operasi perkalian bilangan bulat ini. Lalu strategi diferensialnya mungkin saya hanya menggunakan beberapa sumber belajar yang ada saat ini saja. Oh gitu, baik, jadi tadi Ibu akan menggunakan modelnya PBL ya Bu ya, Problem Based Learning. Terus tadi akan didemonstrasikan oleh salah satu siswa juga. Oke, dan pertanyaan selanjutnya bagaimana nih penggunaan media atau konten pembelajarannya yang akan Ibu pergunakan nanti di kelas kira-kira? Nah, untuk media yang saya gunakan itu mulai dari buku bacaan. Jadi di kelas itu saya siapkan buku-buku literasi atau buku-buku tambahan buat mereka, kemudian lembar kerja siswa dan media ceramah dengan menuliskannya di papan tulis serta memberikan penjelasannya kepada murid dari berbagai proses demonstrasi murid sebagai penguatan pemahaman bagi murid-murid itu sendiri. Oke, jadi medianya cukup jelas ya, dari bacaan murid, ada LKS juga di situ, terus
Ibu menjelaskan sambil dituliskan di papan tulis. Oke, ya. Oke, kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukan pembelajarannya nih? Untuk ini rencananya saya akan lakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dengan alokasi waktu yang dibutuhkan 3 jam pelajaran. Mohon doanya ya Pak, Ya. semoga saya bisa melakukannya dengan baik, dengan penguasaan yang baik juga terhadap murid saya. Nah, baik ya, semoga nanti lancar Bu ya. Amin. Nanti juga bisa dimudahkan nanti untuk semuanya tercapai gitu. Nah, jadi nanti di hari Kamis ya, saya akan datang ke kelas Ibu di kelas 6B nanti ya. Saya juga akan melakukan supervisi kelas. Iya. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Nah, terus nantinya setelah melakukan kegiatan observasi ya, kita akan adakan percakapan selanjutnya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, di mana di percakapan pasca observasi kita akan ditemani oleh pengajar praktis saya, yaitu Pak Ari Fikri ya. Nah, jadi begitu ya Bu ya tahapannya. Terus sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira nih apa yang didapat oleh Ibu dari hasil percakapan kita di hari ini? Tentunya saya merasa senang banget ya Pak ya, karena mengetahui tahapan-tahapan observasi atau supervisi itu sendiri di dalam kelas, jadi dapat digunakan untuk persiapan selanjutnya. Saya juga menjadi lebih tereksplor lagi apa saja yang harus saya persiapkan untuk dilakukan pada saat observasi nanti. Dan sepertinya ini menarik sekali ya Pak ya. Iya. Karena pastinya saya bisa mendapatkan hasil refleksi dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya ya, dan sudah melakukan percakapan pra observasi ini ya. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi nanti dan juga di hari Kamis depan ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini ya. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan Dit. Nah, mundur lagi. Siap. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Oke, kita menyanyi lagu wajib ya. Himne Guru. Terpujilah Mas bagai Tri. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo, Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Ya, kita matematika dulu ya. Ada PR ya? Jujur, siapa yang tidak membuat PR? Yang tidak membuat PR. Jangan nanti Ibu periksa baru ketahuan tidak buat PR. Nah, tolong Hafifah, tolong kumpulkan PR-nya. Dibuka ya, kotak nilai jangan lupa. Hanya Hafifah yang berjalan ya, yang berdiri. Yang lainnya duduk aja. Kita ice breaking dulu ya. Marina menari di arah, oke? Udah ingat? Menari begini, di atas menara. Udah? Oke. Menari, Marina. Salah. Konsentrasi dong. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Menari. Marina di atas menara. Di atas. Tuh, ikut. Konsentrasi. Ibu bilang kan
itu. Jangan ikut gerakan ibu. Oke, kita butuh konsentrasi. Udah? Oke, silakan duduk. Masih ingat pelajaran yang lalu? Terakhir kita membahas tentang pembagian bilangan bulat. LKS halaman berapa itu? Coba buka. Buka LKS-nya. Halaman 12. Oke, perhatikan. Materi kita adalah pembagian bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. PR kamu ada berapa? 10. Kira-kira siapa yang kendalanya ada di PR? Gampang kan? Oke, nah dengarkan. Pembagian dua bilangan bulat bertanda sama. Ingat, bertanda sama. Hasilnya adalah bilangan bulat positif. Ayo kita lihat contohnya. Coba kamu lihat. Ini apa? Bilangan apa? Positif. Positif dibagi. Ini bilangan apa? Positif. Ingat, tandanya sama? Sama. Jika bilangan bulat bertanda sama, hasilnya adalah bilangan positif. Coba lihat ini. 30 bagi 5? 6. Paham? Lanjut. Kemudian negatif 36 ini dengan negatif 6 sama-sama bilangan negatif. Kalau sama berarti dia hasilnya positif. Mengerti? 36 bagi 6? 6. Oke, selanjutnya 56 ini bilangan apa? Bilangan bulat positif. Negatif 8 bilangan negatif. Ingat, positif. Pembagian dua bilangan bulat yang tandanya berbeda. Rano, tangannya itu. Pembagian dua bilangan bulat tandanya berbeda. Berbeda kan? Ini positif, ini negatif. Maka hasilnya adalah, paham? Selanjutnya bilangan negatif 50 dibagi 10. 10 itu apa? Positif apa negatif? Oke. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Mengerti? Sekarang Ibu mau suruh satu-satu PR-nya ke depan. Bisa? Kalau nggak bisa berarti yang ngerjain bukan kamu, orang tuanya. Bisa? Sofi bisa? Insya Allah. Oke. Maju satu-satu ya. Si Kaska. Kan kemarin udah Ibu bilang. 99 dibagi negatif. Ayo. Cara. Ya udah, tulis. Ya, nomor 3. Baca si Hafifah. Maju. Tulis soalnya sendiri. Sini. Tiga. Negatif. Negatif berapa ini? Ayo.
Iya, caranya. Jelaskan ke temannya. Ini teman-teman, bilangan bulat negatif. Ayo. Ayo. Si Aldit belum bisa. Iya. Maaf. Kamu bersih. Maaf ya. Maaf ya. Kalau Oke. salah, Hah? Nggak apa-apa. Kan nggak ibu hukum. Teman-teman, teman-teman. jangan bilang ke ibu, teman-teman kamu itu. Ayo. Ranu, teman-teman dia udah bilang. Dengarkan dia menjelaskan. Negatif 28 dibagi negatif 7. Iya. Hasilnya langsung. Apa-apa. Iya. Hasilnya. Kenapa bisa 4? Nggak tahu. Karena 28 dibagi 7 hasilnya 4. Ayo bersuara kenceng. 7 dikali 8. Hasilnya Bilangan tandanya sama. Jelaskan dengan keterangan yang di samping. kayak gini, Bu. Kenapa bisa 4? Karena negatif sama negatif. Iya. Iya. Jelaskan ke teman-temannya. Gimana maksudnya, Bu? Karena ini bilangan bulat negatif. Karena ini bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif 7 sama dengan hasilnya positif Jadi 28 dibagi 7 4. Oke. Sudah? Selanjutnya siapa yang mau? Wildan harus mau. Tepuk tangan buat Wildan. Nol. Udah tinggal angkat nolnya ke atas. Berarti hasilnya? Iya, tulis. Ini itu dulu. Positif apa negatif dia? Angka nolnya yang benar dong. Negatif apa positif? Iya, positif. Tepuk tangan buat Wildan. Lanjut, nomor 5. Berapa? 6 kali berapa supaya 48? Grogi, jangan grogol. Jangan grogi dong. Wildan aja berani ya Wildannya. 6 kali berapa supaya 48? Perkalian 6 aja. Setiap hari kan kita ini perkalian. Yang benar dong angka 8-nya. Kenapa negatif 8? Iya, oke. Tepuk tangan buat Visa. Ada lagi selanjutnya? Raisa. Nggak mau, Bu? Maunya apa kamu? Siapa lagi? Kamila. Waduh, Kamila nih pura-pura nggak ngeliat ibu ya. Maju Kamila. Ayo sini. Kemarin PS-nya kan nilainya ayo kerjakan. Tiga lima. Tiga lima dibagi berapa? Bagi 7. Tulis di sini 7-nya. Iya, berapa? 35 bagi 7.
Hmm? 7 kali berapa? Hasilnya 35. Hai Ranu. Iya 5. Sini nulis 5 hasilnya. 5 kali 7. 7 kali 5 atau 5 kali 7 berapa? Ya udah 35. Kurangkan. Berapa? 35 kurang 35. 0. Ya udah. Hasilnya jadi? Iya, hasilnya berapa? Hah? 5. Positif apa negatif? Lihat lagi. Hah? Negatif. Negatif apa positif? Negatif. Oke, tulis. Negatif ya. Hah? Negatif 5. Ngerti nggak? Kenapa dia negatif? Karena positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Oke? Ngerti? Ya, lanjut. Sofi, maju. Nomor 7. 32 dibagi minus negatif 8. Nih. Silakan dicari. Kenapa negatif? Ya udah tulis negatif 4. Oke, paham ya? Sekarang PS. Keluarkan buku PS-nya. Ya. Tidur aja kalau nggak bawa. Udah? Oke. Kalau sudah, buka buku PS-nya. Ini si Jo, apa? Kamu ganti-ganti buku melulu. Ropijan. Ya, buka LKS-nya halaman 16. Bagian B, lingkari yang Ibu sebutkan. Halaman 16. Bagian B. Ini udah ya. Tulis tanggal hari ini. Halaman berapa tadi? 16. Nomor. Ini bagian B ya. Nomor 1. 2. 3. 4. Oh ya, boleh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 nomor. Silakan dikerjakan. Ya, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti tentang pembagian bilangan bulat? Sudah paham? Benar. Benar-benar. Udah bisa ngerjain sendiri? Alan bisa nggak? Benar. Aku bisa? Dijawab. Aku bisa? Aku bisa. 1, 2, 3. Aku bisa? Aku bisa? Benar. Alan maju. Tadi kan sudah aku bisa.
Oke, nanti dibahas lagi di rumah ya. Sekarang kita tutup dengan berdoa dulu. Kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Jaga kesehatan. Terima kasih. Cinta menggugah semangat, penuh inspirasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, berjumpa kembali di percakapan pasca observasi ya bersama saya Wahyu Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Ya. Nah, saya dari SD Negeri Tarisi ya, yaitu Kecamatan Panungan. Nah, saya hari ini masih ditemani oleh Ibu Guru Mana ya. Kebetulan beliau adalah guru kelas 6B ya, yang dimana sudah melalui percakapan dari pra-observasi sampai ke observasi kelas. Nah, dan kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Ali Fikri sebagai pengajar praktik pada PGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Ya, Assalamualaikum Bapak Ali dan juga Ibu Mana. Ya, gimana kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mana ya terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan, Bu, ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, baik, pertama-tama bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, yaitu dengan adanya ya kehadiran supervisor di kelas itu, Bu? Awalnya sih saya, Pak, terus terang merasa gugup, tegang karena belum terbiasa kali ya, Pak ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya melakukannya dengan baik. Jadi berjalan dengan baik. Seperti itu kira-kira. Jadi awalnya merasa tegang, Bu ya. Ya, merasa kaku, merasa terbiasa gitu diawasi tidak oleh terbiasa. supervisor gitu ya. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan kembali nggak, Bu, area pengembangan yang dilakukan pada tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas itu gitu? Untuk tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran. Area pengembangannya itu mulai dari kemampuan dan pemahaman. Dari segi kemampuan yaitu murid mampu menguasai aturan perkalian, pembagian, dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Dan dari segi pemahaman, murid mendemonstrasikan dengan cara maju ke depan satu persatu dan menjawab soal-soal yang diberikan. Kemudian hasil demonstrasinya itu diperlihatkan kepada teman-temannya untuk dapat saling merefleksikan hasil mereka. Begitu aja kira-kira, Pak. Oh, begitu. Jadi tentunya tahapannya membuat perangkat pembelajaran, Bu, ya. Lalu area pengembangannya ini dari kemampuan dan pemahaman fokusnya. Tadi dikatakan bahwa mereka itu menjawab soal perkalian, pembagian, terus didemonstrasikan maju ke depan. Maju ke depan satu persatu. Terus direfleksi bersama teman-temannya. Oke. Nah, berikutnya nih, Bu. Menurut Ibu sejauh mana nih terkait area pengembangan yang Ibu telah sampaikan? Apakah itu sudah berhasil dilakukan, Bu? Menurut saya sih masih ada beberapa kekurangan. Namun dari hal-hal tersebut masih dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangannya. Oke, ya. Jadi Ibu menyadari beberapa kekurangan di situ yang masih ada, tapi Ibu masih dapat menjalankannya dengan baik. Ya. Nah, menurut Ibu hambatan yang Ibu hadapi itu ya dari proses pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira nih apa yang membuat hambatan itu terjadi gitu, Bu? Biasanya hambatan yang saya alami itu masih ada beberapa murid yang kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Karena saya lihat dari beberapa murid sepertinya dari pembelajaran matematika ini minat mereka masih kurang mengenai hal-hal perkalian, pembagian, dan sebagainya. Jadi perlu memang ekstra pembelajarannya harus diperbanyak, terutama perkalian, pembagian. Perkalian dan pembagian berarti harus ada pembiasaan gitu, Ibu ya. Oke.
Nah, coba Ibu bisa disampaikan kembali nggak Bu, mengapa hambatan tersebut bisa terjadi gitu? Kalau hambatannya sendiri sih ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dari jumlah murid yang cukup banyak. Jadi di kelas itu ada 27 murid Ya, dan saya juga tidak membaginya dalam beberapa kelompok. Sehingga mereka masih merasa kurang nyaman, kemudian dari konten-konten yang saya berikan kurang sesuai dengan gaya belajar mereka. jadi Ibu menyadari bahwa itu tidak ada yang sesuai dengan gaya belajar Iya. mereka ya Bu ya, Betul. dari sebagian murid itu. Nah, terkait hambatan yang Ibu alami ini, kira-kira nih apakah Ibu sudah mengetahui solusi apa yang dapat mengurangi atau meminimalisir hambatan tersebut? Jadi rencana saya ke depannya, saya akan membagi mereka dengan beberapa kelompok dengan menyesuaikan minat dan gaya belajarnya, seperti gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik. Hmm, Dan soal-soal yang diberikan akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka tersebut. oke. Kemudian konten-konten yang akan saya suguhkan kepada murid akan saya buat lebih menyesuaikan lagi dengan gaya belajar mereka, seperti memberikan video pembelajaran, permainan, dan beberapa kuis agar mereka lebih aktif dan juga menyenangkan. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi Ibu sudah mengetahui solusi yang akan disampaikan ya terkait hambatan-hambatannya. Nah, saya eh, turut berapresiasi ya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nih dapat terrealisasi nantinya. Lalu Amin. saya ingin tahu nih ceritanya nanti ke depannya bagaimana cara Ibu merealisasikannya. Nah, dari hal-hal tersebut ya Bu, yang sudah Ibu sampaikan dari solusinya, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan aksinya, yaitu untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi sebelumnya. Kira-kira kapan Bu? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tetapi sepertinya akan saya lakukan di bulan berikutnya. Oke. Kenapa? Karena saya akan melakukan beberapa persiapan dahulu agar hasilnya lebih baik. Sehingga proses pembelajarannya nanti akan lebih bermakna bagi murid-murid itu sendiri. Oke, ya cukup. Sangat luar biasa ya Bu ya, dari semua yang telah Ibu hadapi, dimulai dari perasaan seperti apa, hambatan yang dihadapi, terus sampai solusi yang dapat digunakan oleh Ibu. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ali ya, terkait tanggapan atau umpan balik dari jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini, atau mungkin ya kegiatan observasi kelas gitu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, saya sebagai observer hari ini ya, saya sudah melihat Pak Wahyu sudah cukup terampil untuk melakukan coaching. Tadi juga sudah beberapa kali pertanyaan itu ada penekanan di situ, dan Ibu Lena ya, Bu Mana? Bu Mana, salah maaf Ibu. Ya sudah cukup paham ya apa yang harus dilakukan dan terbantukan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu. Tapi saya pengennya itu Pak Wahyu juga terus berlatih dan terus mengembangkan ini, karena ini bisa dipraktekkan bukan hanya kepada rekan sejawat, tapi juga kepada ya mungkin atasan, ibu kepala sekolah, atau juga kepada murid ya. Nah, tantangannya tentu beda-beda gitu, tergantung situasinya. Dan yang paling pasti sih prinsip coaching harus dilaksanakan. Tadi sudah ada ya, mendengarkan dengan penuh gitu ya, hadir, presence, dan lain sebagainya itu sudah ada. Dan ini juga mungkin bisa ditularkan lagi kepada rekan-rekannya agar bisa ya kita sharing dan memperbaiki diri. Terlebih lagi dalam dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu refleksi itu sangat penting, dan salah satunya adalah melihat teman mengajar itu kita juga sharing ya. Artinya ketika kita dilihat bukan berarti dicari kesalahannya, tapi kita berusaha memperbaiki diri untuk lebih baik lagi di masa depan. Mungkin itu aja, dan terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih Bu Nena dan
Pak Wahyu semoga kedepannya lebih baik lagi di SD Tarisi ya. Ya, istilahnya. Ya, kedepannya lebih baik lagi dan lebih menghasilkan lagi murid-murid yang berkualitas. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik, terima kasih Bapak atas umpan baliknya ya mengenai kegiatan yang telah kita lalui di pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai, dimulai dari percakapan pra observasi, lalu observasi kelas, dan juga percakapan di hari ini yaitu pasca observasi. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ali dan juga Ibu Mana yang telah mau menemani di waktu hari ini. Ya, saya akhiri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari saat mentari bersinar, Pak Wahyu datang penuh semangat memancar. Di setiap langkahmu ada ilmu yang berarti, kau ajarkan kami.